Sistem di sini kita akan membahas sebuah, mungkin bisa dikatakan sebuah keresahan ya tadi ya, yang dialami oleh teman-teman pelaku UMKM atau teman-teman yang sudah melakukan usaha, gimana caranya berpromosi di sosial media tanpa melanggar syariat. Yang pastinya kita akan membahas adab-adabnya nanti ya, Tat, ya. Betul. Betul, Masya Allah. Kalau gitu untuk materinya sudah siap? Masya Allah. Iya. Kalau gitu waktu dan tempat Anda persilahkan, Tat. Iya. Monggo, Tat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan ya, sehingga acara kali ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan banyak sekali dari nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Yang paling penting adalah nikmat iman, Islam, kemudian sehat walafiat serta waktu luang yang Allah berikan sehingga kita bisa hadir di acara yang insya Allah Allah berikan keberkahan. Ya memang dari judulnya ini kita lebih asik mungkin diskusi ya, diskusi karena memang untuk tema promosi, tema-tema marketing seperti ini mungkin kalau saya lihat dari sebagian masyarakat baru sebagian kecil. Masya Allah. Ya, baru sebagian kecil yang mungkin apa ya bahasa Indonesianya itu ngeh ya atau sadar, atau sadar bahwasanya aspek dari promosi itu juga tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya. Kebanyakan mungkin masih fokus di di core bisnis ya. Karena itu yang mungkin mudah untuk diketahui dan mungkin di kalangan kita pun yang awam masih mudah ya untuk memahami hal tersebut, seperti misalnya tidak bolehnya berjual beli barang-barang yang memang objeknya diharamkan di dalam syariat. Ya, seperti itu, seperti misalnya jualan produk-produk yang mengandung babi, kemudian mengandung miras dan lain sebagainya ya. Nah, ini kaum muslimin alhamdulillah sudah banyak mengetahui ya, sudah banyak mengetahui dan sudah banyak paham dalam hal ini. Nah, akan tetapi untuk aspek-aspek lain di dalam bisnis ya, seperti aspek keharaman yang di dalam syariat itu disebut dengan istilah muharram likasbihi, keharaman dari sisi cara ya, dari sisi model bisnis, dari sisi model transaksi, dari sisi pembiayaan. Nah, ini mungkin juga belum terlalu banyak ya, tapi alhamdulillah sekarang dengan merebaknya media dakwah, baik dakwah-dakwah melalui komunitas, acara-acara tabligh akbar dan YouTube, itu sudah mulai banyak kaum muslimin yang teredukasi. Itu terkait dengan haramnya riba ya, kemudian haramnya gharar ya, kemudian tidak bolehnya melakukan kezaliman ya di dalam skema muamalah atau bisnis yang kita lakukan. Nah, yang kita bahas kali ini itu lebih spesifik lagi ya, lebih spesifik lagi. Jadi lebih spesifik lagi. Jadi lebih ke arah teknis. Ya, lebih ke arah teknis. Jadi bagaimana sih kita menghindari tadi konsep keharaman di dalam berjual beli itu ya, di aspek atau skop yang lebih kecil, itu di promosi ya, di bidang promosi. Kan banyak aspek ya, ada dari aspek core bisnisnya, ada dari aspek skema keagenannya misalnya, ada dari aspek produksinya, ada dari aspek pembiayaannya ya. Nah, ini kita menyoroti halal haram di dunia promosi, terutama khususnya di dunia promosi secara online ya atau digital seperti itu. Jadi lebih spesifik. Nah, ini terkadang memang banyak kaum muslimin yang belum terlalu ngeh atau sadar bahwa hal-hal yang kita lihat biasa atau kita lihat lumrah dilakukan oleh media-media promosi, baik kita lihat di toko online, di sosial media ataupun di di banner-banner digital yang ada di lingkungan kita, itu masih banyak hal-hal yang melanggar syariat. Ya, masih banyak hal-hal yang melanggar syariat. Nah, inilah yang ingin kita dakwahkan, yang ingin kita sampaikan. Mengapa? Karena tentu saja kita sebagai muslim ya, di dalam berjual beli itu tidak lepas dari aturan syariat. Ya, jangan sampai kita berjualan itu melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus seluruh aspek bisnis kita ya. Jadi tidak hanya sekedar barang yang kita jual, tidak hanya sekedar pembiayaan perusahaan kita, tidak hanya sekedar
model tata cara penjualan kita, skema keagenan itu yang sesuai dengan atau yang harus sesuai dengan syariat. Tapi seluruh aspek ya bisnis kita itu tidak boleh mengandung keharaman sedikit pun, termasuk dalam aspek promosi. Ya, nah ini yang terkadang masih sedikit ya diperhatikan oleh teman-teman yang berkecimpung di bidang digital marketing seperti itu. Atau sedikit dianggap ringan gitu. Iya, sedikit dianggap ringan. Karena mungkin dia menganggap bisnis saya kan sudah halal gitu. Saya tidak melakukan riba, saya jualan barang yang tidak bertentangan dengan syariat atau barang halal, ya cukup itu. Ya, karena banyak juga mengikuti mungkin training-training marketing yang tidak kurang memperhatikan ya atau kurang memperhatikan perkara-perkara yang bersifat keharaman di dalam syariat. Nah, mengapa penting ya? Mengapa penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal yang dilarang di dalam syariat untuk aspek promosi ya atau marketing. Ya, kalau kita sebagai muslim ini merupakan harga mati seharusnya. Ya, kita yang mengklaim kita ini pengusaha muslim ya atau yang berkecimpung di dalam bisnis syariah atau cukup dengan identitas kita ya, identitas kita sebagai muslim itu sudah merupakan dorongan ya atau motivasi bagi kita untuk menyesuaikan segala aspek kehidupan kita itu dengan syariah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya seluruh aktivitas kehidupan kita, baik itu bermuamalah, melakukan bisnis, bertransaksi, itu tidak boleh ada yang lepas dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, ini terkadang mengapa sebagian kita kurang peduli ya atau kurang perhatian terhadap hal-hal yang bersifat teknis di dalam bisnis ya untuk menghindari keharaman-keharaman di dalam bisnisnya karena belum sadar akan urgensi atau pentingnya ya kita mentauhidkan Allah di dalam segala aspek, dalam segala kondisi ya. Nah, makanya nanti bisa dilihat para pengusaha muslim yang betul-betul dia perhatian, yang betul-betul dia konsen ya terhadap seluruh aktivitas bisnisnya, itu adalah sebetulnya cerminan dari tauhid yang kuat. Ya, tauhid yang kuat. Nah, jadi memang aspek muamalah itu berkaitan erat dengan aspek tauhid, ya dengan aspek tauhid. Ya. Karena apa? Karena orang yang bertauhid ya dia tawakalnya itu di dalam berbisnis tinggi sekali. Ya, tinggi sekali sehingga termasuk mempengaruhi gaya dia beriklan. Ya, orang yang bertauhid akan mempengaruhi termasuk aspek gaya dia beriklan. Misalnya ya, ada pengusaha misalnya bergerak di bidang fashion ya, di bidang fashion misalnya. Nah, dia tahu bahwasanya tidak boleh melakukan keharaman-keharaman atau melakukan promosi-promosi yang bertentangan dengan syariat. Contohnya apa misalnya? Nah, ini ya, ini ada di slide, yaitu menghindari konten yang mengandung unsur keharaman dan maksiat. Nah, dia paham ya bahwasanya nggak boleh nih saya bikin konten promosi itu yang mengandung gambar-gambar yang dilarang ya. Misalnya gambar-gambar ada gambar wanita yang terbuka auratnya misalnya seperti itu, atau membuat konten-konten video ya atau back sound yang mengandung misalnya musik ya, mengandung musik. Nah, ini terkadang kalau dia tauhidnya lemah, dia mengenyampingkan hal itu ya. Karena khawatir, nah saya produknya fashion. Kalau saya tidak menampilkan gambar wanita misalnya, ini leads-nya akan kurang ya. Leads-nya akan kurang. Sehingga inilah kadang diuji ya, tawakalnya ya, tauhidnya, keyakinan dia terhadap bahwasanya rezeki itu adalah yang murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun skill dia di dalam berbisnis ya, kemampuan dia di dalam berdagang itu tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya rezeki yang akan dia dapatkan. Itu. Nah, ini agak dengung ya. Saya coba cek. Cek bismillah. Ya, ini lebih powernya lebih kuat ini. Karena suara saya nggak terlalu kuat, mungkin karena lagi puasa ya. Sama Bapak Ibu sekalian, semuanya berpuasa.
Ya, tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk mendengarkan kajian ilmu syar'i. Ya, masya Allah ini acaranya luar biasa ya. Di apa ini pameran bisnis ya atau apa namanya? Ini ada disisipkan kajian. Ya, memang sekarang trennya lagi seperti ini. Dan ini alhamdulillah memanfaatkan kondisi banyak masyarakat berkumpul dan kita bisa mendakwahkan mereka terutama ke sektor bisnis yang lebih syar'i ya. Dengan lebih syar'i insya Allah mudah-mudahan bisnisnya Allah berikan keberkahan. Kenapa sih kita nyari keberkahan? Tidak melulu ini memang kalau bahas ini saya mencelak-mencelok jadinya. Karena aspeknya itu terlalu luas ya, aspeknya terlalu luas dalam muamalah itu ya. Nah, banyak orang yang enggan ya untuk mempelajari tentang muamalah karena apa namanya? Mereka masih meragukan terhadap feedback atau konversi terhadap bisnis mereka. Ya, kalau ikuti training digital marketing atau apa misalnya leadership atau apa misalnya yang lain-lain ya, itu mereka bisa lihat konversi, naiknya sales misalnya atau yang lainnya ya. Tapi kalau untuk belajar muamalah, belajar halal haram dalam berbisnis, itu kadang ragu. Jangankan bayar Pak Bu, gratis saja ya seperti ini ya, itu masih banyak yang mungkin nanti aja deh ya, nanti aja, atau mungkin saya bisa belajar via YouTube ya. Ya, memang tidak ada masalah ya kita belajar melalui media apapun, tapi insya Allah yang belajar langsung ke majelis ilmu itu beda ya, beda keberkahannya, beda apa namanya emosionalnya juga beda ya, dan lain sebagainya. Nah ini jadi para pebisnis untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini itu terkadang masih melihat perkara konversi ya, atau perkara leads. Apakah kalau saya melakukan adab-adab promosi ini sesuai dengan syariat, jangan-jangan produk saya ini leadsnya malah turun ya. Produk fashion saya kalau semuanya nggak ada mukanya misalnya di promosinya, atau nggak menggunakan backsound yang menarik ya, atau yang sesuai dengan keinginan pasar, jangan-jangan nanti itu akan mempengaruhi sales penjualan saya ya. Atau contoh yang lain, ini jangan-jangan kalau ini yang simpel aja ya, ini masih banyak dilakukan nih oleh termasuk teman-teman pengajian, ini saya tahzir sekalian di sini. Iya, apa namanya, rekening transfer ya, rekening transfer. Masih banyak pengusaha muslim yang memakai rekening bank ribawi, bank kufur ribawi ya. Disebut bank kufur ribawi ya, karena memang bank konvensional itu adalah bank yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan ya, makanya kita sebut bank kufur ribawi ya, bank konvensional. Itu masih menggunakan bank transfer yang konvensional, karena alasannya konsumen kalau kebanyakan minta ada bank ini, yang bank yang 3 huruf biasanya, ada bank ini enggak, karena menghindari biaya administrasi atau menghindari apa namanya, yaitu ya biaya transfer seperti itu. Padahal berapa nilai cost yang kita keluarkan itu untuk mendapatkan sesuatu yang halal ya, sesuatu yang keberkahan ya. Jadi takut, wah nanti kalau saya semuanya rekening transfer saya bank syariah, nggak ada yang mau transfer ya, nggak ada yang mau beli produk saya. Nah, kalau sudah ada was-was seperti itu, maka tauhidnya berarti harus dikuatkan lagi ya. Jadi kita ragu untuk memilih atau menyesuaikan bisnis kita dengan perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat, tapi kita ragu ya, takut bahwasanya itu akan mengurangi rezeki kita. Nah ini yang saya katakan bahwasanya perkara muamalah itu erat kaitannya dengan perkara tauhid, sehingga banyak kaum muslimin yang kurang perhatian terhadap perkara halal haram, termasuk di bagian promosi ya, masih menggunakan apa namanya, konten-konten yang mengandung keharaman ya, di antaranya wanita yang terbuka aurat, kemudian gambar-gambar yang terlarang ya, kemudian backsound musik yang diharamkan ya. Nah ini masih perlu kita dakwahkan secara terus-menerus ya, agar kaum muslimin perhatian ya, dan semakin apa namanya, sempurna ya
kesyariahan bisnis yang kita jalani. Mengapa penting sekali kita menyesuaikan segala aspek di dalam bisnis kita itu dengan syariah? Karena ini akan mendatangkan keberkahan tentu saja, ya, juga menghindarkan kita dari dosa, ya. Nah, kenapa penting sekali keberkahan? Karena keberkahan itu kata para ulama qaliluhu yakfi. Harta yang barokah itu sedikitnya, meskipun dia sedikit, itu bermanfaat, ya, bermanfaat baik bagi dunia kita, terlebih lagi bermanfaat untuk akhirat kita, ya. Nah, ini jadi sebaiknya kita memperbaiki objektif, ya, atau ahdaf atau visi dari bisnis kita. Jadi tidak hanya sekedar mengejar omset, tapi juga mengejar keberkahan. Karena dengan keberkahan maka itu akan bermanfaat, ya, harta itu akan terpakai baik untuk kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat kita. Tapi sebaliknya, kalau harta yang kita lakukan yang kita dapatkan yang tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena kita kurang perhatian terhadap perkara halal haram, baik di dalam bisnis, di dalam promosi, di dalam pembiayaan, di dalam pembentukan model bisnis atau yang lain sebagainya. Itu masih mengandung hal-hal yang diharamkan. Nah, maka ini akan mempengaruhi keberkahan, ya. Dan naudzubillah, kita juga akan terkena dosa kalau hal-hal yang kita lakukan itu yang termasuk memang perkara yang diharamkan di dalam syariat. Ini baru aspek yang pertama, ya, yang kita singgung, agar di dalam promosi itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya, ya. Nah, apa saja sih mungkin selain memperhatikan konten, ya, konten promosi itu tidak boleh mengandung hal-hal yang diharamkan. Apa contohnya tadi? Menggunakan konten-konten yang menampakkan aurat wanita, ya, menggunakan gambar-gambar yang diharamkan, makhluk bernyawa dan yang lainnya, kemudian menggunakan backsound yang dilarang secara fikih, yaitu menggunakan backsound musik, ya, atau yang lainnya. Nah, maka ini Ustaz, kalau nggak ada yang seperti itu nanti kurang menarik, ya, kurang menarik. Nah, ini pertama, ini kita harus latih lagi, ya, tawakal kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan media yang syar'i insya Allah tidak mempengaruhi rezeki yang akan kita dapatkan. Itu mindset yang harus kita tanamkan. Kemudian yang kedua, kita olah kreativitas kita. Jangan terpaku hanya kalau nggak pakai yang haram ini kita nggak bisa promosi, seperti itu. Ini namanya sempit, ya. Kita harus olah kreativitas kita untuk membentuk sebuah. Nah, ini challenge, ya, bagi para digital marketer, bagi para advertiser, ya, untuk membuat konten-konten itu yang tidak bertentangan dengan syariat tapi menarik. Contoh misalnya membuat background, ini sudah ada, ya, di sini juga diterapkan, ya. Membuat misalnya background vokal efek, ya, menggunakan vokal efek, atau menggunakan natural sound, ya, seperti gemercik air atau apa. Nah, itu kan bisa diremix, ya, sehingga tidak monoton, ya, seperti itu. Jadi ini kita di challenge agar bisa membuat konten promosi yang kreatif tapi tidak bertentangan dengan syariat. Kalau hal yang haram udah nggak bisa ditawar lagi, ya. Kita nggak bisa, wah, ini kan produknya ini Ustaz, kalau nggak pakai objek wanita kayaknya kurang menjual, ya, kurang menjual. Nah, maka kan bisa kita ganti dengan misalnya manekin, ya, manekin yang nggak ada mukanya, ya, atau dan lain sebagainya, ya. Baik, kemudian hal yang selanjutnya, ya, yakni keharaman yang sering masih diterapkan, ya, banyak kayaknya saya harus geser dikit biar nggak muter. Itu menyampaikan spesifikasi dan harga barang sesuai fakta, ya. Nah, ini terkadang godaannya itu, godaan di dalam promosi, ketika ada yang klien atau customer yang sudah mau closing nih, ya, sudah mau closing. Nah, kita tergoda untuk tidak mau menyebutkan satu saja spek yang mungkin kita ketahui dari karakter si konsumennya. Yang kalau kita sebutkan spek ini dia nggak jadi beli, atau ada cacat nih, ya, ada aib. Kalau kita sebutkan satu aib ini, dia nggak bakalan closing, ya, nggak bakalan jadi beli. Nah, ini terkadang kita masih diuji tauhid kita, ya. Apakah kita istiqomah, tetap teguh untuk menjaga amanah, ya,
di dalam berjual beli, menyebutkan aib barang, menyebutkan spek barang yang sesuai dengan kenyataannya, atau kita bumbui dengan copywriting yang misalnya hiperbol, ya, atau bahkan dusta atau sumpah palsu. Nah, ini tentu saja dilarang secara syariat. Contoh-contoh copywriting yang berlebihan, ya, copywriting yang berlebihan, misalnya saya menjual produk 100% murni syariah. Nah, ini kedengarannya familiar, ya. Kedengarannya familiar. Jadi ada copywriting yang dia gulu, ya, gulu. Bahwasanya dia mengklaim produknya itu 100% murni syariah dan tidak mengandung keharaman dalam muamalah sedikit pun. Nah, mengapa copywriting seperti ini termasuk copywriting yang saya katakan gulu atau berlebihan atau tidak mungkin sesuai dengan fakta? Kenapa? Karena berarti dia membebaskan dirinya, bahkan bisnisnya secara umum, ya, dalam lingkup yang besar itu terbebas dari dosa, memaksumkan dirinya sendiri. Ya, karena perkara kesesuaian dengan syariah itu adalah perkara yang bersifat kontinu. Jadi harus dijaga secara terus-menerus. Ya, tidak ada orang yang dia terbebas dari dosa, ya. Maka di dalam bisnis syariah itu ada seorang dewan pengawas syariah, ya. Ada bagian syariah compliance yang memang tugasnya untuk men-screening, mengaudit, melakukan koreksi-koreksi terhadap praktek-praktek muamalah yang sering dilakukan, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau mengklaim produk kita 100% murni syariah, ya, nah ini termasuk copywriting yang bersifat gulu, karena nggak ada satupun orang yang dia bisa mengklaim dia terbebas dari kesalahan atau bahkan kekeliruan di dalam muamalah. Contoh di pasar atau di sini nih, ya, di area pameran ini, ya, di area, apakah di sini bisa kita jamin 100% tidak ada keharaman, ya, tidak ada gharar, tidak ada riba, tidak ada kezaliman, ya, tidak ada penipuan, tidak ada sumpah palsu atau yang lainnya, ya, atau di pasar tradisional, ya, seperti itu, tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan. Bahkan di lembaga syariah, ya, makanya kita secara regulasi di Indonesia juga sudah bagus sebetulnya, ya, di lembaga-lembaga syariah diwajibkan adanya seorang dewan pengawas syariah. Itu saja terkadang masih ada temuan, masih ada hasil audit yang menyimpang, ya. Apalagi bisnis kita tidak, si owner tidak mau belajar atau belum pernah belajar tentang halal haram, fikih muamalah, ya. Nah, ini tidak akan bisa dia mengklaim bahwasanya muamalahnya 100% sesuai dengan syariah, ya. Jadi di dalam melakukan promosi, ya, hendaknya kita melakukan copywriting yang memang sesuai dengan fakta, ya, tidak terlalu berlebihan atau tidak mungkin kita mencapai derajat itu atau menutup-nutupi aib atau celak barang yang kita jual atau hal-hal yang dilarang yang lainnya. Ini saya nggak bisa lihat jam, masih lama nggak? Masih lama, ya? Berapa menit lagi? Hah? Oh gitu, itu namanya sebentar, Pak. Bukan lama. Takutnya saya menggoreng materi terlalu lama. Iya, boleh lanjut yang selanjutnya. Oke, menghargai hak cipta. Nah, ini kenapa ini saya jadikan poin? Karena saya menyaksikan sendiri, ya, brand-brand pengusaha muslim, bahkan dari ikhwah yang sudah ngaji pun masih banyak yang menodai hak cipta. Ya, bikin, nauzubillah, ya, mudah-mudahan di sini nggak ada nih. Bisnisnya mayornya di clothing. Ini kan temanya banyak clothing, ya, atau fashion, ya. Tapi menggunakan software desain bajakan. Nah, ini nauzubillah. Ini haram, Bapak Ibu, ya. Ini namanya maling, ya. Atau mencuri hak kekayaan intelektual orang lain, ya, nggak boleh. Ini fatal, ya, kalau bisnis kita mayornya atau core bisnisnya didesain, tapi mesinnya, desainnya, softwarenya itu menggunakan bajakan, ini bisa menyebabkan penghasilannya haram loh semuanya. Karena mesin produksinya haram, ya. Mesin produksinya haram. Ini yang sekarang masih ini yang penting, ya. Kalau mayor core bisnis kita bergerak di bidang desain, maka jangan pernah menggunakan software yang macam. Atau kita bergerak di sektor bisnis yang lain, mungkin bisnis retail atau office biasa atau bisnis jasa, termasuk, ya,
software Office yang kita gunakan, kemudian aplikasi-aplikasi yang kita manfaatkan, jangan sekali-kali menggunakan software hasil crack, ya. Apa di sini masih ada yang nanya nih, emangnya itu nggak boleh ya Pak Ustadz? Kita itu nipu, ya, atau ngambil produk orang tanpa izin yang harusnya itu berbayar, itu dosa atau tidak? Saya balik deh, ya. Itu mencuri atau bukan? Itu logika yang seharusnya mudah kita pahami. Tapi kenapa banyak orang yang tidak ngeh dan tidak perhatian? Karena kita sudah terbiasa dan sudah terdidik di lingkungan yang memang biasa melakukan hal-hal yang dilarang, ya. Ya ini menggunakan software bajakan, menggunakan aplikasi-aplikasi crack, ya. Padahal kita di negara mayoritas Muslim. Saya pernah survei, Pak. Saya pernah survei ke mall, ya. Di situ tempat penjualan elektronik, komputer rakitan, ya, kemudian software instalasi laptop kayak gitu, ya. Iya. Saya tanya, saya beli software ke abangnya, Bang, berapa persen masyarakat yang beli software yang original atau yang genuine lah, seperti itu? Kayaknya cuma bapak aja deh. Astagfirullahaladzim. Iya. Saya kaget, ya. Dari kan toko itu kan beratus-ratus pelanggan ya setiap hari, dan persentase masyarakat yang membeli software yang ori itu ketika hari itu saya survei itu baru saya, katanya, selama dia jualan puluhan tahun di tempat itu. Rata-rata ya beli laptop, beli komputer itu ya langsung diinstal bajakannya, kecuali yang sekarang mungkin yang sudah bundling ya, sudah bundling, itu sudah ada OS-nya atau Office-nya biasanya. Nah ini ya, ini termasuk copyright ini perkara keharaman yang masih dianggap biasa oleh sebagian kita yang mungkin sudah mengaku kita pengusaha syariah atau pengusaha muslim, ya, tapi masih kurang perhatian dalam aspek promosi. Kita membuat nauzubillah, ada yang lebih parah lagi. Gimana, bikin poster kajian pakai aplikasi bajakan, ya. Ini lebih parah lagi. Udahlah dia dakwah, ya, tapi melanggar keharaman dari aspek promosinya, promosi kajian, promosi dakwah, tapi menggunakan software aplikasi bajakan atau hasil crack. Nah ini yang mungkin masih terus-menerus kita dakwahkan, ya, agar masyarakat teredukasi dan ngeh dengan perkara-perkara yang dilarang di dalam promosi. Mungkin sedikit lagi ada, coba. Ya, ini mungkin yang tapi ini ruang lingkupnya besar. Menghindari jual beli najas. Ya, nah ini berdasarkan hadis Nabi SAW, nah Rasulullah SAW an bai'in najas. Apa itu bai'in najas? Ini bacanya agak susah, ya. Najas ya pokoknya, ya. Contoh yaitu ini menggunakan akun asli. Yang tidak bolehnya artinya menggunakan akun-akun palsu atau akun-akun cloningan, ya, atau jual beli follower. Nah, jual beli najas yang dipraktekkan zaman dulu, zaman jahiliyah, itu adalah pengelabuan reputasi atau pembentukan reputasi palsu. Ya, dia menyewa beberapa orang, kong kali kong, menyewa orang untuk ngumpul di standnya atau di warungnya, sehingga ketika ada pelanggan dia mempengaruhi orang lain dengan review palsunya. Ya Bapak, ini barang di sini murah nih, saya kalau beli tempat lain ini mahal, mending di sini barang bagus. Nah itu, jadi pakai testimoni palsu. Nah ini banyak dilakukan di dunia digital marketing, ya. Bikin akun-akun fake ratusan, nanti dia bikin testimoni di tempat dia sendiri, ya. Ini namanya penipuan reputasi, ya. Ini penipuan reputasi. Atau dia bahkan sekarang ada ternak akun, ya, ternak akun. Bahkan akun-akun di marketplace semacam star seller atau badge yang official itu ternyata diperjualbelikan, ya. Nah, ini terang-terangan merupakan penipuan reputasi dalam promosi. Kenapa? Karena orang ketika beli itu, atau kita lah ketika ke warung kuliner nih, milih toko yang itu sudah rame pembeli atau toko yang sepi. Biasanya psikologis konsumen yang rame dong. Kalau kuliner yang rame nih, yang berarti ini kayaknya enak nih, ya. Apa sih ini orang kok ngumpul di toko ini, gitu loh. Berarti ini ada value yang diminati oleh pasar, maka orang akan membeli di toko yang followernya banyak, ya, gitu, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ternyata followernya itu cuman fake?
orang-orang yang disewa, termasuk di akun-akun sosial media. Kita bikin toko online atau akun official kita, tapi followernya hasil beli, ya, atau hasil tadi ya penipuan reputasi, akun-akun instan, akun-akun beli, akun-akun review palsu, ya, banyak akun-akun bodong, ya, sehingga bisa melakukan fake order di sana, ya. Nah, ini merupakan bai'un najas kontemporer, ya, untuk mempengaruhi psikologi dan daya beli masyarakat, ya. Nah, saya harapkan tidak seperti ini, ya. Kalau mau melakukan promosi hendaknya dilakukan secara ya jujur, organik, ya. Emang itu haram ya Pak Ustadz. Kadang juga masih ada orang yang, ya, kita menipu reputasi kita itu boleh atau enggak sih sebetulnya? Ini kan logika yang simpel, ya. Kita membuat reputasi yang palsu, toko kita baru buka, tapi seolah-olah kita mengkiaskan toko kita itu sudah banyak peminatnya. Ini kan penipuan Bapak Ibu sekalian, ya. Ini penipuan. Ini harusnya ini logika yang mudah, ya. Kita menipu masyarakat dengan jumlah pelanggan yang banyak padahal kita baru buka toko, ya, atau dengan order yang testimoni yang bagus-bagus padahal produk kita juga baru, ya. Ini merupakan penipuan, ya. Kata Nabi, man ghasya falaysa minna, siapa yang berdusta atau berbuat curang, ya, maka tidak termasuk golonganku. Ini tahzir atau peringatan yang sangat keras sebetulnya. Kalau sudah nggak dianggap golongan Nabi, harusnya kita takut, berarti kita nggak dianggap orang Islam, gitu. Nah, hati-hati, ya, karena orang Islam itu karakternya nggak seperti itu. Kalau jualan jujur, ya, apa adanya, profesional, amanah, menghindari keharaman, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, banyak contohnya, ya. Tasmul Pasur ada yang ini sudah kita bahas panjang lebar. Kayaknya habis waktunya, ya. Tinggal kita lanjut tanya jawab kali. Boleh, karena ya, banyak sekali mungkin teman-teman di sini yang mudah-mudahan. sudah gatal nih mau nanya, Tan. Iya. Masya Allah, Tan. Iya. Jazakallahu khair barakallahu fiik atas materinya. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, dan teman-teman, terlihat banyak akan dapat hadiah, ya. Ini ada macam-macam dari ada hadiah, ya, ada hadiah. Lalu ada parfum dari Al-Muslimu Parfum. Lalu juga ada Atawar, ya. Ini, ya. Masya Allah, ada dari Muslim Madani juga. Silakan angkat tangannya. Ini ada buruknya juga nih, tak bertanya, tak. Insya Allah. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Dimas dari Wirausaha. Iya. Pertanyaan lebih ini, Ustaz. Jadi kan kalau sekarang akun sosial media itu udah masuk kategori aset, ya. Iya. Yang mana kalau terakhir saya pahami itu udah bisa dijadikan jaminan untuk saya lupa apa. Tapi Iya. konteksnya gini, Ustaz. Bagaimana jika orang melakukan usaha, dia membuat akun usahanya, tapi growth-nya lambat. Namun Iya. akun pribadinya dia punya follower atau subscriber lebih besar, dan kemudian orang tersebut grow akunnya akan diubah menjadi akun bisnis, gitu. Jadi diubah gitu mereka. Itu yang pertama, itu hukumnya gimana? Karena tetap ada mukadimah dan ada introduction. Terus yang kedua, Ustaz, mungkin dua pertanyaan sih. Yang kedua adalah bagaimana hukumnya kalau misalkan kita menghibahkan akun. Jadi misalkan kita punya akun YouTube, subscribernya udah 1 juta, kemudian kita mau wakafin di jalan dakwah misalnya, atau ini dijadikan modal untuk orang melakukan usaha. Kira-kira itu seperti apa? Iya. Yang pertama, ya, kalau ada kita punya akun pribadi, kemudian juga membuka bisnis, betul ya? Kita buka bisnis. Nah, ternyata akun bisnisnya masih sepi. Bagaimana kalau tadi namanya diubah atau gimana? Nama akun pribadinya diubah, ya. Nah, kalau nama akunnya pribadinya diubah, ya ini masyarakat yang memfollow ini tidak bisa melihat, ya, apakah follower ini betul-betul follower produk atau follower si owner. Asal kalau mau seperti ini, nama akunnya tidak diubah, tapi dia terang-terangan saja jualan produk dan dia mention terus atau dia tag akun bisnisnya sehingga terjadi engagement secara organik seperti itu. Jadi tidak merubah akun, karena orang-orang yang sudah follow akun pribadi dia
mungkin ketertarikannya itu beda, karena mungkin orang ini sering memberikan konten-konten yang bermanfaat, konten dakwah, nasihat, atau konten-konten yang mungkin dia sesuai dengan lifestyle yang dia terapkan sehari-hari, ya. Bukan tertarik dengan produk yang dijual oleh si pemilik akun. Sehingga nanti ada ketidaksinkronan, apakah bisnis itu real memiliki pelanggan yang banyak, ya. Nah, ini dikhawatirkan termasuk bagian dari penipuan reputasi brand. Ya, maka Ahsan kalau memang follower pribadinya besar, dia tidak perlu merubah nama akunnya menjadi akun bisnis, tapi cukup dia lakukan mention, ya, atau tag atau bikin link referral, ya. Kalau bisa, ya, saya nggak ngerti teknisnya, ya, teman-teman yang lebih paham lah, ke akun bisnis tersebut, sehingga terjadi engagement yang cukup signifikan atau menambah follower dari akun bisnis yang dia miliki. Ini lebih selamat, ya, di dalam melakukan promosi. Kemudian yang kedua apa tadi? Wakaf akun, wakaf akun. Wakaf akun. Iya, seseorang berdakwah, Iya. seseorang mewakafkan akunnya untuk berdakwah gitu, ya. Dakwah atau buat jualan produk gitu, kan. Iya. Bentar, saya sebetulnya masih belum mengetahui ini. Apakah akun itu memang benar-benar bisa dinilai dengan aset, dengan uang? Kalau iya, parameternya seperti apa? Nah, itu saya belum mempelajari sampai ke sana. Sehingga hukum mewakafkan akun pun belum bisa kita telurkan, ya. Karena bagaimana akun itu bisa diwakafkan? Apakah memang bernilai aset, apakah dia bisa divaluasi atau seperti apa, saya belum mengetahui metodologi valuasi akun, ya, sehingga bisa menimbang hukum wakaf akun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain mungkin. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua poin. Yang pertama terkait harga coret, Ustaz. Jadi Harga coret, ada iya. Kalau berjualan itu, Iya. misalkan harganya 250, Oke. dia tulis di marketplace-nya 450, harga coret 250. Oke. Harganya ke info juga. Emang nggak apa-apa ya? Dia bilang, dia sudah konsultasi sama kedai. Dia bilang, sekarang mayoritas orang itu udah tahu bahwa harga coret itu di marketing aja. Iya. Tapi saya kurang serak dengan pendapat itu. Makanya saya bertanya ke Ustaz, gimana nih yang lebih kuat, yang mana? Iya. Ya, ini sebetulnya tergantung, ya. Harga yang dia coret itu harga real market atau harga gimmick, ya. Kalau harga pasar ternyata memang 250, tapi dia naikkan dulu harga coretnya jadi 400 misalnya atau 500 dicoret supaya terkesan murah. Ini harusnya logika kita bekerja, ya. Ini salah satu bentuk penipuan, ya, penipuan. Nggak perlu butuh banyak dalil kalau itu, ya. Kita sudah mengetahui bahwasanya itu penipuan. Tapi kalau harga coret kita benar, misalnya nih kita jualan di toko online seperti yang kemarin Sabtu saya keliling, ya. Memang saya lihat di sosial, saya kadang cross check tuh ke sosial medianya, harganya memang di atas itu. Misalnya harga fashion 300.000, di pameran ini mereka coret jadi harga 250. Ya, kalau seperti ini tentu saja boleh, ya, karena tidak mengandung unsur yang diharamkan, tidak mengandung penipuan, ya, seperti itu. Ya, jadi kita dalam promosi itu jangan terlalu gulu, bahkan sampai nipu orang, ya, nipu harga, karena ini tentu saja akan mempengaruhi psikologi si pembeli, ya, psikologi si pembeli. Yang dia kira itu harganya memang diskon, ternyata itu cuma permainan harga. Ini kan menipu orang namanya. Menipu orang, kita tahu sendiri hukumnya apa, ya. Jadi saya rasa ini tidak butuh banyak dalil, ya. Cukup dengan kewarasan logika kita saja untuk menimbang hal ini dilarang atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Iya, satu lagi silakan. Terkait kan kita menjual pakaian muslim, Iya. Pakaian muslim. Di mana di dalamnya itu kita kontennya ada konten dakwah, Betul. kadang ada ayat-ayat, ada hadis-hadis Rasulullah. Iya. Ini kontennya pakaian muslim karena produk itu produk pakaian muslim. Maksud saya apa sih Ustaz batasan-batasan konten, ya, supaya kita tidak termasuk, kan kalau di Quran itu ada ayat orang-orang yang menjual agama Allah dengan harga murah, ya. Jadi Iya. batasan-batasan konten Islam itu yang nggak boleh dilakukan itu apa, Ustaz? Iya. Ya, pada prinsipnya kita melakukan berdakwah sambil berjualan itu sah-sah saja, ya. Kalau memang itu value produk yang kita tonjolkan itu real dengan value keislaman yang
bernuansa dakwah ya. Contoh misalnya kemarin juga saya beberapa survei produk-produk fashion yang memiliki value misalnya keislaman ya, value keislaman. Misalnya kita menjual fashion outdoor ya, fashion outdoor misalnya, fashion outdoor atau untuk gadget-gadget pendakian gunung misalnya. Tapi di sana kita selipi tentang ayat-ayat misalnya tentang bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada misalnya. Nah, karena tujuannya misalnya kalau kita memakai produk tersebut ya, minimal fans ya atau customer kita itu ingat bahwasanya produk ini memiliki moto kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada gitu, sehingga dia teringat di tagline-nya, di promosinya misalnya. Ketika dia touring misalnya ke gunung, dia tetap melakukan sholat ya, tetap menjaga adab-adab safar atau yang lainnya seperti itu. Nah, promosi-promosi yang seperti ini bagus ya, bagus. Selain juga dapat menambahkan value produk yang kita jual, juga ini juga dalam rangka dakwah dan mengenalkan agama ini kepada masyarakat, terutama yang memang bisnisnya sesuai dengan kita cari memang dalil-dalil hadis atau ayat yang memang bersinggungan dengan value produk kita. Ya, contoh yang lain, kita menjual kredit ya, kredit mobil misalnya atau kredit rumah. Ya, di sini saya lihat kemarin ada yang promosi juga properti ya atau yang lain sebagainya. Tapi kita menggunakan value, kita tidak menggunakan skema-skema konvensional misalnya. Nah, ini bagus ya. Selain buat dakwah juga buat melakukan pembersihan ya masyarakat yang mungkin masih berkecimpung ke dalam bisnis-bisnis atau membeli produk-produk yang mengandung keharaman, untuk beralih segera ke produk-produk yang memiliki value syariah dan tidak ada alasan lagi bertahan untuk memakai atau menggunakan produk yang bertentangan dengan syariat. Contoh misalnya lembaga keuangan konvensional nih, yang bank syariah udah banyak nih, kok masih pakai yang jelas-jelas kufur, yang jelas-jelas menentang hukum Allah, kita pakai yang syariah seperti itu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Masih ada ininya. Ya, kita lanjutkan lagi, mungkin satu lagi. Ya. Silakan. Ya, bilangan boleh, Bang. Ini hadiahnya masih banyak kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Yang pertama. Transaksi transaksi bank tadi ya. Iya. Ada bank di bawah. Sekarang ada platform atau aplikasi yang transaksi antar bank. Iya. Biasanya ada biaya yang dulu 500, sekarang Sapi aplikasi ini gitu Pak. Tapi di proses pas transfer bank itu kan nanti ada pakai ada 2 digit angka di belakang atau 3 digit angka untuk konfirmasi nanti. Iya. Nah, itu nanti apakah itu diperbolehkan walaupun nanti 3 digit atau 2 digit angka itu akan masuk ke saldo kita, nanti mungkin bisa ditarik setelah standar mungkin 10.000 baru bisa ditarik lagi ke rekening kita. Iya. Nah, itu gimana secara hukumnya, apa diperbolehkan atau Iya. Ini transaksi seperti ini tidak ada masalah ya, karena tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Sebetulnya untuk menilai transaksi itu mengandung keharaman atau tidak, itu bisa kita analisa secara awam ya. Pertama, apakah ada hak orang lain yang diambil? Nah, tadi seperti angka digit itu, apakah itu diambil tanpa adanya underlying jual beli atau jasa? Nah, kalau seperti itu tentu saja itu zalim ya, meskipun nilainya remeh atau kecil ya, kecuali atas keridhaan si pembeli ya. Kalau tentang keridhaan si pembeli ini lain bahasa. Tapi kalau tidak ada notif ke arah sana, tapi kita menggunakan angka unik ya, yang itu sifatnya hangus dan tidak memiliki timbal balik jual beli atau jasa, maka ini merupakan bentuk kezaliman. Tapi kalau memang ada statement yang itu akan dikembalikan, cuma karena terkendala teknis, ini baru bisa ditarik setelah tercapai nilai tertentu ya, maka ini dibolehkan. Wallahu a'lam. Iya. Yang kedua, perihal syarat dan ketentuan. Biasanya untuk di flyer atau di poster promosi itu kan syarat ketentuannya kecil banget. Nah, itu gimana? Iya. Nah, ini juga termasuk adab ya dalam berjualan. Kalau memang syarat dan ketentuan itu mempengaruhi transaksi ya, kalau bisa dibuat yang sekomunikatif mungkin ya, karena ini berpengaruh dengan keabsahan akad. Hati-hati kalau
term and condition yang itu berpengaruh terhadap keabsahan akad. Apa itu yang maksudnya berpengaruh terhadap keabsahan akad? Orang kalau nggak kebaca term and conditionnya ini, dia bisa nggak jadi beli, bisa mempengaruhi choice atau pilihan dia untuk membeli atau tidak jadi membeli. Maka ini harus ditampilkan. Term and condition ini harus ditampilkan secara jelas, sekomunikatif mungkin. Jangan malah kita sengaja memanfaatkan emosional atau psikologis atau kekurang jelasan mata orang ya, agar tidak membaca term and condition, padahal itu sangat berpengaruh dalam pilihan orang untuk membeli atau tidak, sehingga ini namanya termasuk kategori penipuan kalau dia lakukan dengan sengaja ya. Tapi kalau yang dikecilkan ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad atau pilihan orang apakah melanjut atau membatalkan transaksi, maka yang dikecilkan ini tidak ada mengapa. Tapi biasanya yang dikecilkan ini menentukan transaksi. Ya, ini yang banyak dilakukan. Jangan ya, jangan seperti itu. Jadi harus justru kita sampaikan sekomunikatif mungkin. Mungkin tinggal diolah bahasanya saja ya, diolah bahasanya agar orang tidak terlalu menjelek-jelekan bisnis kita ya, atau tidak dianggap ribet oleh orang yang beli ya, tapi juga tidak melanggar syariat. Itu mungkin bisa dikonsultasikan dengan para expert di bidang copywriting ya, bagaimana membuat copywriting yang dia menarik, tidak juga terlalu mendiskon diri sendiri, tapi juga tidak bertentangan dengan syariah. Saya rasa sudah banyak itu ya, konsultan copywriting seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Ya, mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Iya. Yang ibu-ibu, ya ibu-ibu. Iya. Belum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luliat dari Depok. Iya, silakan Ibu. Ingin bertanya, Ustaz, kita sebagai customer ya. Iya. Tadi saya ada belanja di satu stand, terus pembeliannya tuh mungkin buat menarik ya. Kalau misalkan ambil barang 3 gitu, harganya sekian. Iya. Tapi kalau kita cuma ambil 1, harganya itu lebih tinggi. Itu termasuk trik promosi, marketing, terus tingkat pandangan dalam Islam seperti apa? Iya. Satu lagi Iya, boleh. Yang kedua. sebagai customer kan lagi ramai juga nih tentang berita viral yang tentang restoran all you can eat ya. Itu bagaimana dalam pandangan Islam itu, katanya akan mengganggu orang kecil gitu ya. Gitu aja. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, yang pertama tadi terkait promosi, kalau kita beli 3 itu mendapatkan diskon ya Bu ya. Betul ya, kalau kita cuma beli 1 harganya itu dinaikkan atau mungkin mahal. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang awal-awal tadi, harga coret. Apakah ketika dia melakukan diskon dengan membeli 3 itu betul-betul dikurangi dari harga marketnya dia ketika melakukan pricing produk, ataukah hanya sekedar gimmick? Nah, kalau hanya sekedar gimmick maka termasuk pasal penipuan ya dan kecurangan. Tapi kalau memang real, dia melakukan pricing, kan dalam produksi itu dia biasanya melakukan pricing ya, bagaimana HPP dia itu bisa memenuhi HPP dan berapa dia mengambil margin. Kalau memang dia sudah menentukan HPP dan untuk promosi dia budgetkan ya, ada harga diskon atau harga coret sekian persen, kalau beli lebih dari kuantiti tertentu maka itu boleh ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua apa tadi? All you can eat ya. Selama saya membaca tulisan para ulama, memang ini ada perbedaan pendapat ya, ada khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menganggap ini gharar yang besar ya, gharar yang besar sehingga haram menjual restoran dengan skema all you can eat ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini boleh karena ghararnya kecil ya. Karena para pengusaha kuliner itu mereka sudah melakukan riset. Maka porsi makanan yang mereka jual, misalnya jenisnya apa, misalnya fast food atau seafood atau makanan berat ya, atau snack atau apapun ya, itu mereka sudah menakar per orang paling banter ngabisin berapa porsi ya. Mereka sudah menghitung rata-rata sehingga mereka tentukan tarif per orang itu berapa masuk. Nah, kalau memang seperti ini maka ini boleh ya. Saya mengcombine kedua pendapat ini ya. Jadi kalau memang si pengusaha sudah melakukan riset, dari pricing harga all you can eat itu berapa standar per orang, dia misalnya mengambil sampling berapa orang ya, kemudian membuat statistik, membuat standar deviasinya,
sehingga pricing yang dia buat itu tepat, rata-rata orang cuma menghabiskan sekian dan sekian, maka ini boleh karena goronnya kecil. Tapi kalau si pengusaha dia tanpa adanya riset, dia banting harga atau ya dia banting harga lah misalnya supaya all you can eat ini laku, ternyata orang malah berbondong-bondong dan makanan ini termasuk makanan yang mudah dihabiskan sehingga dia mengalami kerugian. Ini termasuk goror yang besar. Ya, atau sebaliknya dia membuat pricing yang terlalu mahal, yang meskipun orang sendiri itu makan 2 porsi misalnya, itu sudah lebih mahal ketimbang, jadi harganya itu sudah lebih mahal dari porsi maksimal yang dapat orang makan, ya terlalu tinggi. Maka ini konsumen berarti dirugikan, ya konsumen berarti dirugikan. Nah seperti ini mengandung goror yang besar. Jadi ada dua tergantung kondisi tadi ya. Kalau si pengusaha all you can eat sudah melakukan riset terhadap porsi makan orang secara real dan disesuaikan dengan pricingnya, maka ini mengandung goror yang sedikit dan ini dibolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tergantung pricing yang dilakukan oleh pebisnis yang membuka skema all you can eat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Jazakallah khairan jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada sesinya? Oh, Masya Allah. Masih dapat ini enggak? Hadiah enggak? Hadiahnya masih ada. Tinggal ini apa ya? Peci ya. Ibu-ibu mungkin enggak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kan punya bisnis kecilan ya. Iya. Di GoFood gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan di situ kan memang perjanjiannya ada sekian persen untuk GoFoodnya gitu. Nah, kalau misalkan saya naikin harganya, umpamanya saya kan jualnya 15.000, terus kemudian saya naikkan 30.000, apakah itu saya naikkan 30% gitu ya untuk misalkan untuk si GoFoodnya itu. Itu saya termasuk menipu nggak? Sedangkan kalau misalkan saya jual langsung ke orang harganya 15.000, sedangkan kalau saya jual di GoFood tuh saya naikkan sekian persen gitu, itu gimana ya Ustaz? Apa saya termasuk menipu atau gimana ya Ustaz? Ya, yang seperti itu tidak ada masalah Ibu, karena itu tools jual belinya sudah berbeda. Ya, kalau orang berjual beli offline itu kan butuh effort lebih, ya enggak? Dia harus jalan, dia harus ongkos, dia harus seperti itu. Sedangkan lewat online dia cukup di rumah main HP ya, klik sudah bisa membeli produk kita. Jadi ada nilai jasa di situ. Ada nilai jasa yang diberikan oleh platform. Yang itu boleh kita berikan HPP ya, harga di atas harga dasar kita karena untuk membayar biaya platform seperti itu. Ini dibolehkan ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Kecuali seperti ini, objeknya sama, lokasinya sama, tapi kita beda-bedain. Nih kalau orang, saya misalnya orang Sunda, kalau sesama orang Sunda saya murahin, ya. Tapi kalau orang non Sunda ini saya mahalin, ya. Rasis seperti ini ya. Atau misalnya ini kalau yang beli dari teman-teman saya, ya. Ini saya kasih harga sekian. Tapi kalau orang yang nggak saya kenal, saya kasih harga lebih mahal. Nah ini. Nah kita memberikan harga orang lain lebih mahal, ya, karena alasan-alasan yang bersifat tadi, karena hal-hal yang bukan syar'i ya, atau bersifat rasis atau yang lainnya, ini termasuk kezaliman, ya, termasuk kezaliman. Karena atas dasar apa kita memahalkan orang lain dan memberikan harga yang berbeda terhadap pembeli yang sama seperti itu. Kecuali memang kita membuka promosi-promosi dengan timeline khusus, tidak terkait dengan subjek ya. Misalnya selama pameran kita memberikan diskon. Nah, ini nggak ada masalah. Tapi kalau kita ini namanya ada unsur sentimen ya, ada unsur sentimen. Kalau yang suku ini saya mahalin, kalau yang beli bukan circle saya mahalin. Atau kalau yang beli dari pihak mana ini saya mahalin. Ini nggak boleh seperti itu ya. Jualan harus adil, harus kepada siapapun memiliki hak dan berhak membeli produk kita dengan harga yang wajar seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Mudah-mudahan menjawab ya, Kak ya. Oke. Kita masih buka sesi tanya jawabnya, jadi silakan langsung angkat tangannya. Jangan ragu-ragu, hendaknya.
Tadi Bapak ini, Pak. Bapak ini, oh iya, iya, Ya, di iya. depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akun Instagram. Iya. Heeh. Kemudian setelah beberapa waktu kalau sudah 50.000. Heeh. Kemudian kalau dia ada iklan yang promosi, mau bertaubat Ustaz. Mau bertobat. Waduh. Akun dihapus atau gimana? Iya. Bisa difilter nggak? Yang dulu beli itu dihilang-hilangin? Udah nggak tahu. Nggak tahu. Kalau nggak bisa ya amannya ganti aja. Iya. Dibuang aja. Lebih gampang itu. Saya sih ngomongnya enak gampang. Cuma ya intinya selama ada tools yang bisa memfilter itu, ya itu ahsan. Tapi kalau toolsnya belum ada, ya mau nggak mau kita bikin akun yang baru, ya insya Allah rizqu minallah ya. Baik, Allah a'lam bishawab, ya. Masya Allah. Jadi lebih baik kalau pernah Iya. beli Follower. beli Akun. untuk Iya. komentar, Iya, untuk iya. membuat reputasi Iya. yang mungkin bisa menaikkan reputasi kita, itu baiknya kita ganti akun. Kita ganti akun, iya. Lebih baik Ya mau sampai kapan kita nipu orang kan? Ini bahasa saya agak preman ya, supaya lebih dipahami dan lebih memukul hati yang masih kecanduan dengan hal atau masih belum perhatian dengan perkara halal haram di dalam bermuamalah seperti itu. Iya. Masih ada kesempatan? Masih, hadiahnya Masih. ditambah, Tat. Oh gitu. Hadiahnya ditambah. Iya, masya Allah. Kita mau jadi tanya jawab aja di sini. Jadi silakan brothers dan sisters, banget semuanya. Iya, di belakang itu ada ibu. Oh ini dulu. Iya. Insya Allah, di mana? Di belakang ibu ada yang bertanya nggak tadi? Oh, enggak. Iya. Iya, monggo. Silakan, tadi sudah Di terjawab. sini- Kalau misalkan teman-teman tanya Iya, apa, ini kalau ada yang keliru atau ini ada ustaz saya soalnya ada ustaz saya sebetulnya malu ceramah di depan ustaz saya. Takut, iya takut, iya takut banyak kelirunya. Ustaz mohon arahannya ya kalau ada yang salah-salah atau keliru. Mungkin terlalu semangat di depan stage. Baik, kita discuss saja ya, discuss kalau memang masih ada waktu. Mungkin ada hal-hal yang masih syubhat ya atau ragu. Ustadz ini boleh katanya Ustadz, kok antum bilang haram, atau produk ini kata Ustadz ini haram, kata Ustadz ini halal. Ini bisa kita sebetulnya halal haram dalam muamalah itu, dalam memilih pendapat yang kuat atau lemah itu lebih mudah ketimbang kita memilih pendapat kuat yang sama-sama kuat ya di dalam hal ibadah. Kenapa? Karena perkara muamalah ini asasnya ada al-adalah, keadilan. Ya, selama tidak ada pihak yang dizolimi, tidak mengambil hak orang lain, dan core bisnisnya tidak mengandung objek yang diharamkan, beserta tata cara jual belinya tidak mengandung aspek-aspek yang haram secara cara, maka insya Allah tidak ada alasan untuk kita untuk mengharamkan sebuah skema bisnis ataupun produk apapun. Jadi lebih logis dalam muamalah itu. Jadi kalau ada misalnya fasilitator siapapun ya, atau ustadz atau trainer atau lembaga bilang produk A haram ya, kita sebagai konsumen jangan terpengaruh oleh influencer ya, tapi nalar kita harus bekerja karena ini produk muamalah itu asasnya adalah keadilan. Kenapa haram? Harus kritis kita. Emangnya dia menzolimi orang lain? Ada hak orang yang diambil atau mengandung riba? Ataukah produknya mengandung ketidakjelasan yang bersifat objek transaksi? Jadi objek transaksinya mengandung ketidakjelasan yang ini merupakan agoron ya. Itu bisa kita analisa ya, sehingga dari sini tidak sembarang orang ya, baik siapapun, fasilitator, coach, ustadz atau narasumber, itu sembarang mengharamkan sebuah produk muamalah yang memang belum diketahui atau belum diteliti bahwasanya dia benar-benar mengandung jenis keharaman yang jelas ya, jenis keharaman yang jelas. Baik, kalau sudah mungkin tafadhol di closing oleh Oke. Insya Allah, dan Ya. jazakallahu khair, barakallahu fiik atas ilmunya, dan masya Allah.